Ditemukan reruntuhan helikopter PKRGH, tim SAR fokus evakuasi korban. Empat mahasiswa Unmul tersangka kasus bom Molotov. Solidaritas untuk Palestina, sukarelawan tiba di Tunisia. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Jumat 5 September 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Aulia Tasya, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali informasi di Kompas Kalsel pagi hari ini, saudara, pencarian helikopter PKRGH yang hilang kontak sejak 1 September lalu akhirnya membawa hasil. Tim SAR gabungan yang menyisir jalur darat berhasil menemukan reruntuhan helikopter di kawasan perbukitan Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Setelah 3 hari operasi pencarian, reruntuhan helikopter PKRGH yang terbang dari Bandara Kota Baru menuju Palangkaraya ditemukan di Kecamatan Mantewe, Tanah Bumbu pada Rabu sore. Serpihan pesawat ini ditemukan dalam kondisi menggantung pada koordinat sekitar 700 meter dari titik yang direkomendasikan Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT. Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantyo bilang, tim SAR gabungan menemukan seorang korban sekitar 100 meter dari badan pesawat. Korban tersebutlah diproses untuk dievakuasi ke posko lapangan. Sementara itu, kondisi badan helikopter terbakar. Berdasarkan pengamatan awal, terdapat korban lain yang ada di dalam badan helikopter heli tersebut. Namun jumlahnya belum bisa dipastikan tadi karena kondisi cuaca juga waktu karena sudah gelap. Yang jelas kondisi helikopter itu dalam keadaan terbakar. Hingga Rabu malam, tim SAR masih berada di lokasi penemuan. Namun operasi dihentikan menunggu kondisi cuaca dan penerangan yang memungkinkan. Tim darat akan melanjutkan pembongkaran badan pesawat dan evakuasi korban menuju Banjarmasin. Saidah Aisyah, Arpawi, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Tim SAR gabungan mulai menjalankan proses evakuasi penumpang helikopter PKRGH yang jatuh di wilayah Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Evakuasi baru dilakukan Kamis pagi karena kendala penerbangan dan kondisi cuaca buruk saat penemuan Rabu sore. Alhamdulillah. Ada kemungkinan juga. Pasca ditemukannya bangkai helikopter PKRGH yang membawa 8 penumpang, tim SAR gabungan di Kabupaten Tanah Bumbu berupaya melakukan evakuasi. Tim SAR gabungan berangkat dari posko di Desa Emil Baru Mantewe pada Kamis pagi dengan berjalan kaki menuju lokasi penemuan bangkai helikopter. Perjalanan ini diperkirakan memakan waktu sekitar 5 jam. Proses evakuasi baru dapat dilakukan karena saat bangkai helikopter ditemukan pada Rabu sore, kondisi cuaca buruk dan penerangan sulit. Basarnas Banjarmasin memastikan jenazah yang berhasil ditemukan akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalsel di Banjarmasin. Sementara itu, saudara, Basarnas memastikan seluruh jenazah penumpang helikopter PKRGH yang jatuh di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan sudah berhasil ditemukan. Namun, proses pemindahan jenazah terhambat kondisi medan curam dan cuaca yang buruk. Sejak Kamis pagi, tim SAR gabungan berhasil menemukan dan mengumpulkan seluruh jenazah penumpang helikopter PKRGH. Sejumlah jenazah bahkan sudah dibersihkan meskipun dengan kondisi yang tidak seluruhnya utuh. Upaya untuk membawa jenazah ke posko evakuasi belum bisa dilaksanakan dengan lancar. Medan yang terjal dan curam di sekitar lokasi jatuhnya helikopter membuat pergerakan tim terbatas. Ditambah hujan yang turun menjadi faktor penghambat. Namun jumlahnya belum bisa dipastikan tadi karena kondisi cuaca juga waktu karena sudah gelap. Yang jelas
kondisi helikopter itu dalam keadaan terbakar. Alhamdulillah. Basarnas menyatakan seluruh jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk proses identifikasi lebih lanjut. Arpawi, Kompas TV, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Melipir ke kanan. Melipir ke kanan. Di atas ke kanan. Saudara Bidang Kedokteran dan Kesehatan Bidokes Polda Kalimantan Selatan mulai mempersiapkan proses identifikasi korban jatuhnya helikopter di kawasan Mantewe, Tanah Bumbu. Tim Disaster Victim Identification DVI Antemortem dikerahkan untuk mengumpulkan data dan ciri-ciri korban sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bidokes Polda Kalsel mempersiapkan proses identifikasi terhadap korban jatuhnya helikopter di kawasan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Tim DVI Pos Antemortem disiapkan untuk pemeriksaan fisik terhadap jenazah dan mengumpulkan data identifikasi korban. Tim Antemortem bertugas mengumpulkan ciri-ciri khusus korban untuk dicocokkan dengan data diri yang ada. Namun pihaknya belum bisa memastikan kapan proses identifikasi akan selesai. Jadi tim postmortem nanti akan melakukan pemeriksaan korban, ya, kemudian menentukan bagian-bagian, ya, karena kita juga tidak bisa prediksi ya kalau kondisi stres ini bisa terjadi hal-hal yang dari derajat ringan sampai derajat parah bersama. Kemudian kedua data ini akan digabungkan, ya, dicocokkan pada tim rekonsiliasi. Nah, setelah itu baru kita bisa memberikan hasil identifikasi dari masing-masing korban. Jenazah penumpang dibawa menuju Rumah Sakit Bayangkara, Polda Kalimantan Selatan. Sayyidah Aisyah, Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lain. Di antaranya, 4 mahasiswa Unmul tersangka kasus bom Molotov. Informasi selengkapnya usai jeda berikut. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel. Polresta Samarinda memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 2 kg dari 8 kasus. Peredaran narkotika di Samarinda dinilai semakin luas hingga menjangkau lingkungan sekolah. 13 tersangka pengedar narkotika diamankan Satuan Res Narkoba Polresta Samarinda dan Polsek Sungai Kunjang. Kasus ini merupakan hasil pengungkapan dari 8 laporan sejak Mei hingga Agustus. 5 laporan berasal dari Polresta Samarinda dan 3 lainnya ditangani Polsek Sungai Kunjang. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan total 2 kg sabu. Barang bukti tersebut langsung dimusnahkan dengan disaksikan tim dari Kejaksaan dan BNN Kota Samarinda. 5 LG, ditambah lagi 5 laporan, itu ditangani oleh Satgas Narkoba Polresta Samarinda, dan 3 laporan lainnya itu ditangani oleh unit reskrim Polsek Sungai Kunjang. Para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dan diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Satuan Reserse Narkoba Polres Singkawang memusnahkan barang bukti narkotika berupa sabu dan ekstasi. Barang bukti ini disita dari 2 tersangka, 1 diantaranya merupakan residivis dalam kasus yang sama. 37 gram narkotika terdiri dari 18,5 gram sabu dan 18,5 gram ekstasi bubuk berwarna coklat dimusnahkan Satuan Reserse Narkoba Polres Singkawang. Pemusnahan disaksikan perwakilan Kejaksaan Negeri, Dinas Kesehatan, kuasa hukum, dan kedua tersangka berinisial TRD dan MJ. Sebagian barang bukti telah dipisahkan untuk pembuktian di persidangan. Ekstasi bubuk berwarna coklat ini sebelumnya hendak dijual tersangka sebagai narkotika jenis jus. Pemusnahan dilakukan dengan dimasukkan ke dalam air yang dicampur racun rumput. 2024 sekitar jam 10.20 melakukan penggeledahan disaksikan ketua RT setempat ditemukan barang bukti 3 kantong plastik lid kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 2 kantong plastik lid berisikan serbuk berwarna coklat yang diduga narkotika, 1 buah
botol plastik warna putih, 1 unit timbangan digital dulu. Diketahui seorang tersangka TRD merupakan residivis kasus narkotika, sementara tersangka MJ juga merupakan residivis kasus lainnya. Novisa Putra, Kompas TV, Singkawang, Kalimantan Barat. Saudara 4 mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Mullah Warman Unmul di Samarinda ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembuatan bom Molotov. Bom ini rencananya akan digunakan saat aksi aliansi Mahakam di gedung DPRD Kaltim. Sementara itu 2 orang yang diduga sebagai aktor utama kini masih dalam pengejaran polisi. 4 orang terduga pelaku perakit bom Molotov digiring polisi saat konferensi pers di Mapolresta Samarinda. Keempat pelaku berinisial MZ, MH, MA, dan AR, mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah di FKIP Unmul. Para pelaku memiliki peran masing-masing saat merakit bom Molotov yang akan digunakan dalam aksi demo aliansi Mahakam pada Senin lalu di gedung DPRD Kaltim. Pelaku diamankan di Sekretariat Mahasiswa Prodi Sejarah di kampus FKIP Jalan Banggeris, Sungai Kunjang pada Minggu malam. Petugas juga mengamankan barang bukti berupa 27 botol bom Molotov. Dari hasil pemeriksaan, tersangka MH mengaku menerima barang dari 2 orang lainnya yang diduga sebagai aktor utama dan bukan merupakan mahasiswa. Kini keduanya masih dalam pengejaran polisi. Pelaku inilah yang menginisiasi dan menyampaikan kepada salah satu terduga pelaku yang kita amankan saat ini, yaitu saudara R, bahwa si aktor ini menyampaikan bahwa nanti akan saya drop bahan baku material. Sisi lain, pihak Unmul mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan polisi. Menurutnya, jika bom Molotov ini digunakan akan sangat membahayakan, baik bagi pendemo maupun aparat kepolisian. Sebagai anak-anak kami yang terlibat ini tentu otak di balik itu yang perlu dicari. Kita akan menjunjung tinggi bahwa ketika dengan pusat dari itu. Keempat mahasiswa telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. 4 mahasiswa Universitas Mullah Warman Unmul telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perakitan bom Molotov untuk aksi aliansi Mahakam di Samarinda. Kini pihak kampus tengah mengupayakan penangguhan penahanan bagi keempat mahasiswanya tersebut. Setelah ditetapkan sebagai tersangka perakit bom Molotov, 4 mahasiswa tersebut masih menjalani pemeriksaan intensif di kepolisian. Keempatnya diduga merakit bom Molotov yang rencananya akan digunakan saat aksi demo aliansi Mahakam 1 September lalu. Menyikapi hal ini, pihak kampus Unmul akan melakukan upaya penangguhan penahanan terhadap keempat mahasiswanya. Pihak kampus sedang menyiapkan langkah hukum yang diperlukan. Sementara itu, terkait penggunaan kampus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan untuk merakit bom Molotov, pihak kampus berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. Tentu ini menjadi evaluasi buat kami semua ke depan, tidak saja FKIP tapi seluruh fakultas yang ada. Belakangan diketahui 2 orang yang diduga menjadi aktor utama dalam kasus ini bukanlah mahasiswa. Kini keduanya sedang diburu polisi. Pihak kampus berharap aktor utama segera ditangkap sehingga kasus ini terungkap secara tuntas. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara Solidaritas untuk Palestina sukarelawan tiba di Tunisia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel. Efisiensi anggaran dan minimnya agenda di Ibu Kota Negara IKN berimbas pada okupansi perhotelan di Balikpapan. Dibandingkan tahun lalu, terjadi penurunan hingga 48%. Dampak kebijakan efisiensi dan sedikitnya acara berskala besar di IKN masih sangat terasa pada okupansi hotel di Kota Balikpapan. Hal ini diungkapkan manajer Hotel Astara dan Pentasiti Balikpapan, Pipin Taufik. Ia menjelaskan jika pada tahun 2024 okupansi hotel mencapai 95%. Saat ini angka tersebut hanya berkisar 48%. Kondisi ini sudah terasa sejak Februari. Hari ini kan, bulan ini kan kita di IKN dan itu sangat berpengaruh sekali. Okupansi hotel yang awalnya kita bisa bicara 95% ataupun ya mungkin di atas 90, sekarang hanya mungkin 55 ataupun 48% secara month-to-date-nya. Jadi sangat berpengaruh sekali dengan tidak adanya kegiatan IKN itu sendiri, Mas. Para pengelola hotel berharap ke depannya pergerakan di IKN atau kebijakan efisiensi dapat ditinjau ulang, agar dapat kembali menggeliatkan perekonomian, khususnya di sektor perhotelan. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Rombongan misi kemanusiaan asal Indonesia kembali tiba di Tunisia. Relawan akan bergabung dengan ratusan aktivis internasional dalam Armada Global Sumut Flotilla 2025 yang bertujuan membawa bantuan langsung ke Gaza, Palestina. Setelah menempuh perjalanan panjang dari Jakarta, para relawan kemanusiaan untuk Gaza ini sampai di ibu kota Tunisia, Tunis. Relawan akan bergabung dengan aktivis internasional lainnya dalam Armada Global Sumut Flotilla 2025 menggunakan jalur laut menuju Gaza. Ahmad Juwaini dari Dompet Duafa menyampaikan bahwa terdapat perubahan jadwal pelepasan kapal kemanusiaan global karena terdampak cuaca. Ya, alhamdulillah kita sudah mendarat di Bandara Tunisia dan langsung dijemput oleh tim dari Kedutaan Besar Indonesia di Tunisia, juga rekan-rekan PPI telah ikut menjemput kita dan akan membantu beberapa keperluan-keperluan teknis kita yang awal ini selama kita di Tunisia ini. Misi ini membawa pesan solidaritas kemanusiaan sekaligus mengirim bantuan medis dan kebutuhan pokok bagi warga Gaza yang hingga kini masih terkepung. Setibanya di Bandara Carthage, tim disambut oleh perwakilan dari KBRI dan PPI Tunisia. Dwi Nardi, Kompas TV Tunis, Tunisia. Saudara, kita beralih ke informasi olahraga. Miliano Jonathan segera resmi menjadi warga negara Indonesia. Pemain Liga Belanda FC Utrecht ini telah melakukan sumpah di Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Rabu siang kemarin dengan disaksikan oleh jajaran PSSI. Kepastian ini diperoleh usai Miliano Jonathan melakukan sumpah dan janji setia sebagai WNI yang dipimpin Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas. Di Geraha Pengayoman Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI Rabu siang. Miliano Jonathan memiliki garis keturunan dari sang kakek Willem Maximilian Jonathan yang lahir di Depok pada tahun 1957. Wajah bahagia menyelimuti Miliano yang datang didampingi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. PSSI berharap Miliano dapat turun melawan Taiwan dan Lebanon. Namun jajaran pelatih timnas akan melihat kondisi fisik Miliano usai perjalanan panjang ke Indonesia. Supaya Miliano ini bisa kita mulai aktifkan dalam uji coba ini. Kita tentu sedang proses dari FIFA dan AFC. Insya Allah juga tidak ada masalah, saya pastikan. Jadi untuk tanggal 5 kita lihat apakah tentu kondisi fisiknya, karena kan ini baru perjalanan dan tentu nanti kita lihat, kita serahkan dengan coaching staff. Kami sepenuhnya mendukung apapun yang dilakukan oleh PSSI untuk mewujudkan mimpi kita bersama. Mimpi Bapak Presiden untuk melihat timnas kita bisa ke tingkat yang paling tinggi, ya, terutama ke Piala Dunia tahun 2026. Mohon. Selanjutnya, talenta 21 tahun kelahiran Arnhem Belanda ini akan melakukan perpindahan federasi dari KNVB ke AFC dan PSSI. Rini Taniken, Roy Ilman, Kompas TV, Jakarta. Sementara itu bergeser ke kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL,
Meski sudah memastikan lolos ke putaran final, Brasil tetap bersiap menghadapi Chile dan Bolivia. Sementara itu, Kolombia masih harus berjuang keras untuk memastikan tempat lolos langsung ke Piala Dunia. Jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL, timnas Brazil menggelar latihan perdana di Rio de Janeiro Senin sore waktu setempat. Tim Samba dijadwalkan menjamu Chile yang sudah dipastikan tersingkir di Stadion Maracanã 4 September. 5 hari berselang, Brazil akan bertandang ke Bolivia yang sedang berjuang mendapatkan tempat di babak play-off kualifikasi Piala Dunia. 2 laga ini akan mengakhiri partisipasi Armada dan Carleto di kualifikasi sambil mempersiapkan diri untuk Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko 11 Juni tahun depan. Kondisi berbeda dialami Kolombia yang masih berupaya lolos ke Piala Dunia 2026 di 2 laga terakhir, menghadapi Bolivia 4 September dan Venezuela 9 September. Para pemain yang dipanggil juru taktik Néstor Lorenzo telah memulai sesi latihan, mulai dari fisik dan taktik. Sebanyak 23 pemain akan berjuang untuk mengamankan tiket lolos langsung. Saat ini Kolombia berada di posisi 6 dengan 22 poin dari 16 laga. Selisih 4 angka dengan Venezuela dan 5 poin dari Bolivia. La Tricolor wajib sapu bersih demi mengamankan tiket lolos langsung. Paraguay telah menjalani latihan kedua sebagai persiapan melawan Ekuador dan Peru di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Pelatih kepala Gustavo Alfaro memimpin sesi taktik yang dirancang untuk menyempurnakan tim. Demi lolos langsung ke pesta akbar sepak bola dunia, Paraguay hanya butuh hasil imbang. Tetapi Ekuador yang menjadi lawan tidak ingin pulang tanpa poin, meski tiket lolos langsung sudah di tangan. Mereka ingin menghindari masuk pot 2 saat pengundian Piala Dunia. Untuk itu, mereka memerlukan hasil sempurna di 2 laga sisa. Saudara, pupus sudah harapan Liverpool untuk mendatangkan Mark Guehi. Ancaman pelatih Crystal Palace, Oliver Glasner, untuk mundur jadi alasan utama batalnya transfer ini. Glasner bilang tak akan melepas Guehi sebelum mendapatkan pengganti yang sepadan. Sukses menyelesaikan drama transfer Alexander Isak tak berlaku bagi Mark Guehi. Liverpool gagal menguatkan lini belakangnya. Sebelumnya, Crystal Palace dan Liverpool dikabarkan sudah sepakat dengan mahar 35 juta pound sterling atau sekitar 768,5 miliar rupiah. Bahkan dilaporkan sang pemain sudah menjalani rangkaian tes medis. Namun usaha serdadu burung liver sirna di detik terakhir. Kepindahan Mark Guehi terhambat karena manajer Crystal Palace Oliver Glasner dikabarkan ancam mengundurkan diri dari The Eagles jika Mark Guehi dijual. Ancaman Glasner terasa wajar karena ia baru saja kehilangan pemain kunci Eberechi Eze ke Arsenal. Tak mau kehilangan juru racik andalannya, bos Palace, Steve Paris, membatalkan transfer Mark Guehi. Glasner adalah kunci sukses Crystal Palace yang baru saja mempersembahkan gelar Piala FA dan Community Shield. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Aulia Tasya beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV. Independen, terpercaya. Sampai jumpa.